supaya kiamat itu tidak cepat-cepat datang, bumi ini harus kita jaga, harus kita harus kita jaga, harus kita rawat. Dan kita sebagai santri-santri yang mempelajari Al-Quran sudah sangat jelas sekali dalam Al-Quran, ayat-ayatnya mencakup banyak sekali fenomena-fenomena alam semesta. Berarti menjaga lingkungan hidup itu adalah ajaran Al-Quran. In huwa ora ana utawi Al-Qur'an iku illa dzikrun, kejaba pitutur lil alamina keduwe wong alam kabeh. Tidak ada lain, Al-Qur'an adalah pitutur bagi seluruh alam. Di pesantren kami tidak hanya diajarkan untuk mencintai agama, tapi juga mencintai pada sesama manusia dan sesama ciptaan Tuhan lainnya. Alam misalnya. Aku, Jasmine Korota, santri Pondok Pesantren As-Salafiyah Yogyakarta, ingin tunjukin ke kalian bahwa pesantren itu keren. Yuk. Gimana nggak keren? Kebersihan itu di pesantren kami nggak cukup sebatas tempelan loh, tapi juga mengakar kuat di pikiran kami dan tindakan. Nah, dari surat At-Takwir ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Dalam surat Al-Quran itu sering sekali kita menemukan ayat-ayat yang menerangkan tentang fenomena-fenomena alam. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat dekat sekali dengan lingkungan hidup. Al-Quran sangat dekat sekali dengan alam semesta. Nama saya Irwan Masduki, selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Terpadu Cabang 2. Kita sering mendengar opini-opini dari luar bahwa pesantren itu kumuh. Kita sering mendengar bahwa pesantren itu sarang gudik, santrinya gatal-gatal, sampahnya menumpuk, dan banyak opini-opini miring terhadap pesantren. Nah, oleh karena itu kita membangun pesantren dengan konsep alam, dengan konsep peduli lingkungan hidup, secara infrastruktur juga back to nature, kemudian program-programnya juga program-program eko pesantren, mulai dari sistem pengelolaan sampahnya, pengelolaan limbahnya, peraturan-peraturannya, bentuk-bentuk hukuman santri itu juga kita arahkan kepada kebersihan lingkungan, kerapian, kebersihan, kesehatan, dan semua kita monitoring secara digital. Sehingga cita-cita kami membuat pesantren yang eko pesantren tapi juga sekaligus smart pesantren itu alhamdulillah bisa berjalan. Aku cukup betah tinggal dan belajar di sini karena bisa healing setiap hari. Gimana nggak healing? Wong setiap hari melihat daun-daun hijau dan sawah-sawah. Tempat tinggalnya juga nyaman banget. Latar belakangnya adalah terkait krisis lingkungan hidup. Kita merasakan perubahan iklim, climate change yang sekarang ini semakin panas, maka kita butuh pesantren yang hijau, butuh pesantren yang punya public space yang luas sehingga santrinya itu bisa fresh, santrinya bisa di sini terasa healing, tidak terasa tertekan oleh lingkungan yang padat dan juga lingkungan yang pengap. Nah, maka kita bangun pesantren yang seperti ini, anak-anak bisa kerasan di sini, mondok serasa rekreasi, serasa healing. Nah, itu yang pengen kita wujudkan. Lokasi ini dulu awalnya persawahan dan sebagai lahan sapu ijo, yaitu lahan pertanian yang tidak boleh dibangun bangunan. Tapi kemudian perubahan peraturan-peraturan di Sleman setelah dibangunnya ring road yang mengelilingi Yogyakarta, maka wilayah-wilayah di sekitar ring road itu menjadi pemukiman. Oleh karena itu kita tetap membangun pondok,
tetapi masih mempertahankan unsur naturnya, unsur greennya. Maka persawahan-persawahan di sini masih banyak yang tersisa, kita biarkan tetap menjadi sawah, kita berdampingan dengan petani-petani, bahkan santri-santri juga kita ajari untuk bertani, kemudian di sini juga ada greenhouse. Nah, nanti hasil dari pertanian juga akan dimakan oleh santri. Nah, jadi asal-usul kenapa pesantren didirikan di sini dengan infrastruktur back to nature itu karena kita ingin melestarikan ruangan hijau yang ada di sini. Di sini di Pondok Pesantren As-Salafiyah ini untuk infrastruktur ada greenhouse, nanti di situ untuk pertanian. Tanamannya di sana ada melon dulu, kalau sekarang ada cabai. Nah, cabai tersebut nanti akan dimanfaatkan, dimasak, diolah, nanti kembali lagi ke santri. Karena volumenya itu banyak, jadi nanti kami jual, hasil penjualannya kembali lagi ke pesantren untuk ketahanan pesantren. Bisa dibilang sampah plastik seperti ini adalah hal yang langka di pondok pesantren karena sistem yang dibuat secara khusus agar para santri dapat mengurangi sampah plastik. Konsep eko pesantren itu bukan saja sekedar bagaimana mengelola sampah di hilir, tapi juga bagaimana meminimalisir sampah sejak dari hulunya. Dengan sistem digital, dengan ekosistem yang kita bangun, misalkan santri di sini makan pakai Tupperware dan pakai gelas tumbler, maka sudah tidak lagi menciptakan sampah-sampah dari plastik. Nah, itu kita atur sedemikian rupa dengan monitoring digital juga. Persediaan minuman-minuman di koperasi itu kita atur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak memproduksi sampah plastik. Jika santri itu membeli minuman-minuman yang berbotol plastik, maka ada casnya. Dan ketika botol plastik itu dikembalikan ke bank sampah, maka uang cas itu akan kembali ke saldo digitalnya. Nah, ini merupakan effort kami, usaha kami untuk bagaimana santri itu menjaga kebersihan dan meminimalisir sampah plastik. Kemudian sampah organik kita kelola sedemikian rupa dengan maggot dan lain sebagainya. Jadi salah satu usaha kami untuk mengurangi sampah kertas itu adalah program paperless. Pembelajaran itu tidak semuanya menggunakan buku, tapi semua santri itu di sini membawa laptop, kemudian materi pembelajaran sudah ada di portal aplikasi kami. Ujian juga kita paperless. Setelah itu secara real time maka soal ujian akan terinput secara otomatis di rapor digitalnya. Permasalahan yang kami hadapi ketika pas penjengukan itu wali santri ke sini membawa makanan sehingga meninggalkan sisa-sisa sampah plastik. Sehingga kami menyarankan, memberitahukan kepada para orang tua ketika penjengukan membawa makanannya itu harus dimasukkan ke dalam lodong atau toples sehingga nanti otomatis wali santri datang ke pondok itu nanti sudah tidak membawa sampah plastik. Ini nih kartu sakti yang kami pakai untuk mengurangi sampah. Kalau Indonesia kan one function, one card. Di sampah itu nanti di asrama ataupun di titik-titik penghasil sampah itu paling tidak sudah terbagi atas 3 jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua sampah anorganik, yang ketiga nanti sampah B3 berbahaya selanjutnya. Setelah itu sampah kita ambil, kita angkut ke TPS. Karena sampah sudah terpilah di asrama, di TPS itu kita tinggal menspesifikasikan sesuai dengan jenisnya. Nanti kardus jadi satukan dengan kardus, yang botol dan lain sebagainya agar nilai jualnya meningkat. Alhamdulillahnya selama ini kita sudah bisa memanfaatkan dari banyaknya sampah itu sekitar 60% bisa kita jual. Kemudian hasil penjualan itu kita jadikan reward ke masing-masing asrama untuk penghargaan bahwa mereka
sudah berhasil memilah sampah. Untuk sampah yang lain yang tidak kita jual seperti sampah organik, itu kita buat pupuk organik dan nantinya kita sampaikan atau kita gunakan di greenhouse dan taman-taman yang ada di pesantren ini. Jadi sebetulnya spirit Islam, spirit Al-Quran, hadis itu adalah an-nadhofah. Bagaimana umat Islam itu bersih. Tapi juga harus menjadi khalifah fil ard, menjadi duta-duta Tuhan di muka bumi yang harus menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian alam. Jangan sampai kita itu menjadi kader-kader yang termasuk mufsidin, perusak-perusak lingkungan. Nah, itu banyak sekali dalam Al-Quran. Sehingga santri yang betul-betul meresapi ajaran Al-Quran itu pasti bisa menghargai lingkungan hidup. Nah, di pesantren sendiri kita mengembangkan yang disebut dengan fiqhul bi'ah atau fikih environmental atau fikih lingkungan hidup. Karena apa? Sekarang kita mengalami perubahan iklim yang cukup ekstrim. Ini kalau dari kalangan pesantren tidak ikut serta menjaga kelestarian lingkungan, maka kita akan berkontribusi merusak lingkungan hidup kita. Di pesantren ini, aku jadi belajar bahwa kebersihan, menjaga bumi tetap asri, dan bebas sampah plastik adalah ajaran Islam yang harus tetap dijalankan. Saya dan teman-teman itu membentuk suatu organisasi yang bernama Gemerlap, Gerakan Melestarikan Pondok Pesantren. Di asrama-asrama ada semacam taman-taman kecil, itu juga dari Gemerlap mereka bergerak menanam tanaman. Jadi sampeyan semuanya kalau pengen membaca kitabnya Allah, bisa membaca Al-Quran, juga bisa membaca fenomena alam semesta. Contoh ini. Sekarang lagi viral di beberapa daerah Arab Saudi, hujan deras dan banyak saljunya. Padahal dulunya padang pasir. Sementara di belahan bumi lainnya, di kutub utara, bongkahan-bongkahan es sudah terus mencair. Itu karena fakta apa? Fenomena apa? Perubahan iklim atau climate change. Apa yang menyebabkan perubahan iklim? Karena polusi, gitu. Karena rusaknya lingkungan, penebangan pohon-pohon, illegal logging, ditebang secara liar, penggundulan hutan-hutan, gunung-gunung ditebang pohonnya sehingga ada erosi dan juga ada bencana-bencana, banjir dan seterusnya. Kerusakan-kerusakan di bumi itu yang membuat rusak adalah apa? Manusia. Laut sekarang sudah menjadi kumpulan sampah-sampah plastik. Setiap di pesisir selatan banyak sungai-sungai kita yang rusak karena sampah plastik. Nah itu besok kalau lingkungan semakin rusak, lama-lama terjadi kiamat. Nah maka supaya kiamat itu tidak cepat-cepat datang, bumi ini harus kita jaga, harus kita jaga, harus kita rawat. Kamu bisa loh turut jaga bumi seperti kami. Caranya mulai dari diri sendiri dan keluarga di rumah. Kamu pasti bisa kok.